Sob, tahu nggak kalau dulu Hyundai itu mulainya bukan bikin mobil, tapi bikin kapal sama bangunan. Yap, pabrikan mobil yang sekarang bersaing sama Toyota ini dulunya lebih sibuk mainan besi dan semen. Mau tahu kisah serunya? Stay tune, karena perjalanan Hyundai itu kayak drama Korea, ada plot twist di mana-mana. Dan jangan lupa like video ini dulu biar makin seru, oke? Hyundai itu lahir di tahun 1947 sob. Tapi jangan mikir mereka langsung bikin mobil ya. Pendiri mereka, Chung Ju-young, itu sebenarnya cuma anak petani yang nekat buka perusahaan konstruksi. Awalnya Hyundai Engineering and Construction. Ini kerjaannya bikin bangunan buat Korea Selatan yang lagi bangkit habis Perang Dunia Kedua. Nah, baru di tahun 1967 Hyundai mulai nyemplung ke industri otomotif dengan nama Hyundai Motor Company. Tapi lucunya, pas awal-awal bikin mobil, mereka nggak punya teknologi sendiri. Jadi, mereka kerjasama sama Ford. Yap, Hyundai bikin Cortina bareng Ford, mobil pertama mereka yang keluar tahun 1968. Bayangin, Hyundai tuh kayak anak kuliahan yang masih pinjam catatan teman buat ngerjain tugas, tapi sekarang malah jadi CEO di kelasnya. Lahirnya Hyundai Pony tahun 1975. Titik balik Hyundai adalah saat mereka ngeluarin mobil buatan sendiri, Hyundai Pony, di tahun 1975 sob. Ini adalah mobil pertama Korea Selatan yang benar-benar dirancang dan diproduksi lokal. Gokilnya, desainnya mereka minta ke desainer Italia, Giorgetto Giugiaro. Jadi, Hyundai Pony itu mobil Korea rasa Eropa. Mobil ini langsung jadi hits karena murah, simple, dan cocok buat pasar lokal. Bahkan, Pony ini sukses masuk ke pasar Kanada di tahun 1984. Tapi sayangnya, mobil ini nggak masuk Amerika sob. Kenapa? Karena emisinya nggak lolos standar di sana. Masuk pasar dunia tahun 1986. Nah, Hyundai mulai serius pas mereka ngeluncurin Hyundai Excel di Amerika Serikat pada tahun 1986. Mobil ini dihargai cuma $4.995, murah banget waktu itu. Jadi laku keras. Hyundai sukses jual 168.882 unit di tahun pertama. Kayaknya semua orang suka barang murah ya. Kalau ada mobil diskonan, siapa yang nggak ngiler ya kan? Tapi nggak semuanya mulus sob. Hyundai sempat kena kritik gara-gara kualitas mobil mereka dianggap jelek. Di era tahun 1990-an, banyak konsumen yang komplain soal mesin yang gampang rusak. Tapi Hyundai nggak nyerah sob. Mereka investasi $10 miliar buat riset dan pengembangan, serta memperbaiki kualitas produk mereka. Tahun 1998, Hyundai bahkan merger sama Kia, dan ini bikin mereka makin kuat sob. Masuk ke abad 21, Hyundai jadi lebih fokus ke teknologi ramah lingkungan. Tahun 2015, mereka luncurin mobil hidrogen pertama mereka, Hyundai Tucson FCEV. Dan tahun 2020, Hyundai mulai mendominasi pasar mobil listrik dengan merek Ioniq. Oh iya, tahu nggak? Hyundai sekarang punya fasilitas riset super besar di Korea Selatan, tepatnya di Namyang, yang luasnya setara dengan 500 lapangan sepak bola sob. Sekarang, Hyundai itu nggak cuma jualan mobil, tapi mereka juga punya teknologi mobil otonom alias mobil tanpa sopir. Dan mereka investasi besar-besaran di robotik. Bahkan, mereka udah punya robot canggih bernama Spot, si anjing robot dari Boston Dynamics. Hyundai juga nggak mau ketinggalan soal desain. Mobil-mobil kayak Hyundai Palisade, Sonata, dan Ioniq 5 sekarang dapat penghargaan desain internasional. Intinya, Hyundai itu kayak anak yang awalnya nggak dianggap, terus dia belajar mati-matian, sekarang jadi idola di mana-mana. Haters auto diam dong. Jadi itulah sob, cerita singkat tentang Hyundai, dari mulai bangunan, hingga mobil pinjaman, sampai mobil listrik yang mendunia. Kalau mereka bisa, berarti kita juga bisa dong. Nah, menurut kalian, mobil Hyundai mana yang paling keren? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, subscribe channel BBM, biar kalian nggak ketinggalan cerita seru lainnya tentang dunia otomotif. Like kalau kalian suka video ini, dan share ke teman-teman kalian yang butuh inspirasi, biar tahu kisah inspiratif Hyundai. Sampai jumpa di video berikutnya.